Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dan juga penonton RRI.net dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk saat ini dari RRI Toli-Toli kembali bersama saya Mariani Rauf akan menemani Anda semua dalam kebersamaan kita di obrolan budaya. Dan untuk hari ini pendengar kita akan membahas topik yang begitu menarik, yaitu tantangan budaya lokal di era digital. Dan alhamdulillah untuk saat ini juga kita sudah bersama dengan Kasih Pembinaan Kesenian Tradisi Bidang Kebudayaan Disdikbud Toli-Toli, Bapak Masri Eso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah baik. Tetap sehat dan juga semangat untuk mengembangkan kebudayaan kita, Pak, ya? Alhamdulillah. Oke. Baik, selanjutnya pendengar kita juga sudah bersama dengan tokoh pemuda. Ini sudah tidak asing lagi, selalu bersama kita Bung Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya generasi muda kita ini? Alhamdulillah baik dan sehat-sehat. Iya, tetap semangat untuk bisa Semangat berkarya terus. ya. Ya, seperti topik yang akan kita bahas ya, tantangan budaya lokal di era digital. Kita tahu bersama bahwa perkembangan digital yang sudah semakin luar biasa berkembang, ini juga ternyata punya tantangan tersendiri, khususnya bagi budaya lokal kita. Saya ke Pak Masri dulu ini. Ya, Pak Masri dari Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli sendiri, seperti apa upaya yang perlu dilakukan agar budaya lokal ataupun juga kesenian lokal kita itu tidak punah seiring dengan berkembangnya zaman, apalagi di era digital seperti saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Melihat perkembangan era digital sekarang ini, memang ada juga unsur positif, ada juga unsur negatifnya ya. Namun seiring perkembangan zaman dengan masuknya era digital ini, ya saya katakan bahwa ini sedikit menggerus budaya-budaya kita, khususnya di kalangan generasi muda. Kenapa? Karena yang kemarin kita bisa menjumpai seperti permainan-permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak-anak muda, baik di tingkat anak-anak, sekarang kan sudah langka. Karena kenapa? Mereka lebih fokus dengan digital ini, terutama masalah HP. Kemudian juga dari sisi pembelajaran, biasanya kalau era sebelum ini masih ada belajar kelompok dan lain sebagainya, tapi sekarang mereka lebih fokus lagi di era digital ini, handphone ini. Inilah yang memang menjadi PR buat kita, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana kita bisa mengembalikan hal-hal seperti yang kemarin itu, seperti ada belajar kelompok, kemudian permainan-permainan tradisional, kemudian ada lagi hal-hal lain yang sekarang ini sudah langka kita jumpai. Inilah yang menjadi tanggung jawab kami, khususnya di bidang kebudayaan dan juga pemerhati budaya yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Iya. Tantangan apa yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, Pak, untuk budaya lokal ini agar bisa terus berkembang? Seperti apa? Ya, tantangan yang kita hadapi sekarang ini kurangnya minat generasi muda, khususnya di kalangan anak-anak muda yang seakan-akan tidak lagi mencintai budaya sendiri. Ini yang menjadi tantangan kita. Untuk solusinya, ya mungkin kita lebih banyak sosialisasi, kemudian lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan seperti umpamanya lomba permainan tradisional, lomba bertutur bahasa daerah. Nah, inilah langkah-langkah yang atau upaya-upaya yang harus kita lakukan bagaimana generasi kita, khususnya anak-anak kita ini bisa kembali mencintai budaya-budaya lokal. Oke, baik, saya ke Bung Ardan ini. Bung Ardan ini kan generasi muda begitu ya. Bagaimana Bung Ardan melihat minat generasi muda kita untuk lebih mencintai kebudayaan-kebudayaan lokal ataupun juga kesenian tradisional yang kita miliki, khususnya untuk Kabupaten Toli-Toli. Silakan, Bung Ardan. Iya, jadi begini, memang era digital ini menjadi sesuatu tantangan bagi generasi muda itu sendiri, karena memang tidak bisa kita nafikan bahwa di era digital hari ini itu mengubah mindset kita, mengubah perilaku kita, berinteraksi kita, pekerjaan kita itu berubah sangat drastis di di masa lalu. Karena memang era digital ini tidak bisa kita pungkiri adalah sesuatu yang harus kita adaptasikan, dalam artian bukan harus kita buang seperti itu, tapi memang ini konsekuensi dari sebuah yang namanya sebuah peradaban. Tetapi satu poin yang harus kita ambil di sini bahwa jangan sampai juga di era digital ini menghilangkan kearifan lokal yang kita miliki, dalam hal ini budaya lokal yang kita miliki.
terlebih khusus Kabupaten Toli-Toli. Tentu masuknya era digital hari ini tentu akan seperti Pak Masri katakan akan menggerus budaya-budaya lokal seperti baik itu fashion, seni dan lain sebagainya, ini tentu akan tergerus. Tetapi satu yang harus kita sampaikan bahwa bagaimana kita melakukan atau menangkap era digital ini sebagai satu poin positif untuk bagaimana menyebarluaskan budaya lokal agar lebih dikenal di luar. Jadi bukan berarti hanya negatifnya juga kita bisa pandang era digital ini memberikan dampak negatif, tetapi kalau kita pandang secara positif juga itu tentu memberikan efek positif juga. Dan juga memang masalah kita ini di generasi muda memang, karena memang seperti yang dikatakan tadi bahwa generasi muda ini sudah sibuk dengan gadget dan lain sebagainya. Tetapi seperti yang dikatakan tadi bahwa bagaimana kita sama-sama mendorong, sama-sama kita bekerja sama, berkolaborasi, bahwa bagaimana kita walaupun kita hidup di era modern hari ini, tetapi kita tidak lupa dengan kearifan lokal yang ada, karena memang budaya lokal kita ini bukan hanya sekedar sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang, tidak, tetapi ini menjadi identitas kita sebagai anak daerah Kabupaten Toli-Toli, kurang lebih begitu. Baik, Bung Adan, kalau kita melihat ini kan generasi muda kita ini, bagaimana Bung Adan melihat, apakah mereka masih ada yang memang senang dengan yang namanya budaya-budaya lokal atau mungkin kesenian-kesenian tradisional yang kita miliki, atau juga mungkin lebih banyak yang istilahnya kebarat-baratan begitu, kalau menurut Bung Adan? Jadi memang kalau kita lihat ya, realitas di lapangan hari ini tentu tidak sedikit anak daerah, anak-anak muda masih mencintai kearifan lokal yang ada, budaya-budaya lokal yang ada. Tetapi tidak sedikit pula juga sudah mulai ke barat-baratan, baik itu dari segi fashion, musik dan lain sebagainya, ini sudah mulai ke barat-baratan. Tetapi satu poin penting yang kita harus sampaikan bahwa bagaimana kita sama-sama menjaga. Karena kenapa? Kalau kita lihat hari ini tentu masih ada teman-teman pemuda dalam setiap momentum-momentum kegiatan kita masih menyisipkan hal-hal yang bersifat budaya lokal di situ, baik itu lagu, baik itu tari-tarian, itu kan salah satu representasi dalam menjaga kearifan lokal yang ada. Tetapi harus kita garis bawahi di situ, tentu ini harus melibatkan kerjasama yang baik, baik itu pemerintah daerah maupun teman-teman generasi muda. Sehingga apa yang kita miliki, kearifan lokal yang ada itu tetap terjaga. Oke, baik, saya ke Pak Masri lagi nih, di Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Apakah selama ini juga masih tetap melakukan misalnya ada perlombaan yang berkaitan dengan pelestarian budaya lokal kita, misalnya lomba lagu daerah, kesenian tradisional, atau juga mungkin permainan tradisional seperti yang disampaikan tadi, atau mungkin lomba budaya tradisional, atau seperti apa ini Pak Masri? Iya, untuk kami dari Dinas Pendidikan sendiri khususnya di bidang kebudayaan, memang selama ini kami tetap terus melakukan itu. Seperti lomba pidato bahasa daerah, lomba bertutur bahasa daerah, kemudian ada kesenian-kesenian daerah seperti lelegesan dari Toli-Toli, kemudian ada AA dari suku Dondo. Ini juga tetap kita terus lakukan. Berbagai upaya-upaya, langkah-langkah. Kemarin kami mengikuti kegiatan Festival Teluk Lalong di Luwuk. Kami membawa cerita rakyat, judulnya Mogutunda, artinya buat kebiasaan atau obat-obat kampung. Kemudian juga kami kemarin ikut Festival Tomarapola di Kabupaten Sigi. Kami juga membawa kesenian daerah yaitu lelegesan. Kami ambil pelaku budaya dari Desa Lakatan, ada 3 orang. Kemudian juga kami sempat ke Toli-Toli Utara, yaitu ke Desa Gio, untuk bagaimana kita menelusuri budaya-budaya kita yang ada di pedesaan, apakah memang betul-betul masih ada. Tapi memang kenyataannya masih ada, masih kental budaya-budaya yang ada. Hanya persoalannya kita sekarang ini dengan era digital ini, artinya seperti yang dikatakan Adinda saya tadi, bagaimana kita menyikapinya. Kalau toh memang kita menyikapinya secara positif, itu juga akan positif. Tapi kan memang ada juga unsur negatifnya. Ya kita melihat sekarang ini, karena di lapangan kita melihat kalau dalam kota umpamanya kita tidak lagi melihat seperti lagu-lagu daerah. Kebanyakan perlombaan-perlombaan atau kegiatan-kegiatan seperti DJ dan lain sebagainya. Inilah yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama dari generasi muda, baik pun tokoh budaya, khususnya pemerintah daerah juga. Ini menjadi tanggung jawab kita agar
betul-betul era digital ini kita manfaatkan dengan baik. Karena kenapa saya ingat salah seorang guru kita yang penceramah kondang kita Pak Haji Zainuddin Demset, kalau kita ingin merusak bangsa ke depan, racun generasinya hari ini. Artinya ini bukan kita anggap racun, tetapi ini biasnya ke situ. Karena saya juga melihat di kalangan sekarang ini dengan informasi yang semakin lancar ini, kita tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan anak-anak kita. Biasanya pamit keluar rumah, belajar kelompok, ke rumah teman atau ke rumah guru. Kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kejadian-kejadian di lapangan, dan ini bukan hanya sekedar fakta, tapi fakta memang membuktikan seperti itu, bahwa anak-anak muda kita ini sudah mulai banyak terprovokasi hal-hal yang buruk. Namun sisi positifnya juga ada. Apa sisi positifnya? Karena anak-anak kita bisa menerima informasi lewat digital ini. Bagaimana budaya-budaya yang ada di daerah lain seperti di Dayak, di Bali. Artinya kita ambillah yang positifnya. Mereka melihat perkembangan budaya-budaya, sehingga mungkin juga mereka punya keinginan bagaimana perkembangan budaya yang ada di daerahnya, begitu juga di daerahnya. Tapi hanya sedikit saja yang seperti itu. Lebih banyak terpengaruh ke hal-hal negatifnya, seperti yang dikatakan adik saya Ardan, bagaimana budaya-budaya barat ini juga mulai berkembang dengan melihat bahkan hal-hal yang sangat negatif, masalah pornografi dan lain sebagainya, mereka bisa saksikan. Nah, inilah yang merusak generasi kita. Namun kalau memang betul-betul kita menilai secara positif, sangat positif sekali dengan era digital ini. Tapi khususnya memang perlu pengawasan, baik dari pihak luar maupun orang tua itu sendiri, di lingkungan keluarga sendiri, pengawasan memang perlu. Oke, baik. Saya ke Bung Ardan. Kita tahu bersama bahwa teknologi digital yang semakin lebih maju ini sebenarnya kalau kita melihat sisi positifnya, sebenarnya itu bisa lebih dimanfaatkan dengan baik oleh generasi muda kita. Ketika mungkin kita memvideo atau juga mungkin kita memposting sesuatu di media sosial, kemudian itu bisa dilihat oleh banyak orang, itu secara otomatis ya kita sudah mulai memperkenalkan kebudayaan kita. Nah, sebenarnya bagaimana Bung Ardan melihat khususnya di media sosial? Apakah masih ada generasi muda kita yang seperti demikian? Ya. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa media ini kalau kita sikapi secara positif itu sangat luar biasa, karena memang dengan media digital ini tentu kita bisa memperkenalkan budaya lokal kita keluar. Begitu juga sebaliknya, kita bisa lihat budaya-budaya bukan cuma toli-toli, tapi daerah-daerah lain itu kita bisa lihat, kita bisa saksikan di situ lewat media digital. Karena memang seperti yang dikatakan tadi, bahwa memang media digital ini hari ini sudah sangat terbuka sekali. Tetapi harus kita antisipasi juga bahwa saking terbukanya media digital ini, tentu budaya-budaya global, budaya-budaya asing itu tentu sangat mudah untuk masuk ke generasi-generasi muda, dan kemudian ini menjadi dibudayakan di generasi muda, baik itu dari segi fashionnya, dari segi seninya, musiknya dan lain sebagainya. Ini kan tentu akan menggerus budaya kita, padahal kalau kita tahu bahwa kita juga punya budaya yang sangat menarik, kita juga punya budaya yang sangat luar biasa yang harus kita jaga bersama. Karena seperti yang saya katakan, bahwa budaya itu bukan hanya kita nilai sebagai sebatas warisan nenek moyang, tetapi ada pesan-pesan penting di dalamnya. Ada nilai-nilai positif yang kemudian tercermin di dalamnya, bukan hanya sekedar seni sebagai pertunjukan, tidak, tetapi ada pesan-pesan di dalamnya. Jadi kalau kita pandang sejarah seperti itu, saya yakin dan percaya generasi muda, generasi kita hari ini tentu sangat mencintai budaya lokal, walaupun hari ini memang tantangan kita sangat berat dalam era digital. Kurang lebih begitu. Oke, Bung Ardan, bagaimana sebenarnya para generasi muda kita bisa menyaring pengaruh budaya luar ini agar tidak mengikis budaya daerah kita? Karena memang kalau kita lihat seperti tadi dikatakan bahwa ini sudah ada yang kebarat-baratan lah, istilahnya lebih bangga begitu ya, seperti misalnya modelnya seperti sudah model orang luar. Nah, sementara kita orang Indonesia itu lebih menjunjung tinggi yang namanya orang timur begitu ya, lebih menghormati yang namanya adat istiadat, kesopanan. Nah, ini seperti apa? Jadi memang zaman membawa atau menggeser kita mungkin memang ke arah sana ya, karena memang tantangan kita sama-sama memang seperti itu. Jadi tentu untuk mengantisipasi itu adalah kolaboratif yang seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana
membangkitkan semangat untuk mencintai budaya lokal kita, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa kita juga punya budaya yang sangat luar biasa, tidak kalah dengan budaya-budaya asing. Tentu kalau kita misalnya kembangkan budaya kita, budaya lokal kita kembangkan, kita perkenalkan, tentu ini menjadi daya tarik bagi wisatawan, menjadi daya tarik orang-orang di luar daerah kita. Tentu ini menjadi sumber ekonomi misalnya, tentu menjadi hal-hal yang lebih positif kalau kita kembang, karena memang tidak sedikit juga bahwa anak-anak daerah itu bahkan tidak tahu ternyata kita punya budaya-budaya seperti ini, kita punya makanan ciri khas kita sendiri, misalnya begitu. Jadi memang kerja kita ini memang ya sangat berat ke depan, apalagi di era digital ini. Tentu kita sama-sama memperkenalkan bahwa kita punya budaya yang sangat lengkap, baik itu dari segi makanannya, kemudian seninya dan lain sebagainya, kita semua ada. Jadi sisa ini saja yang kemudian kita perkenalkan, bahwa kita juga memiliki budaya yang ya tidak kalah jauh dengan daerah-daerah lain, dengan negara-negara lain, kemudian memiliki nilai-nilai yang sangat positif untuk bagaimana kita sama-sama menjaga kerukunan kita di daerah Kabupaten Toli-Toli. Oke, saya ke Pak Masri lagi nih. Pak Masri, kita tahu bersama bahwa yang terkait dengan toko-toko Bukit Budaya itu lebih banyak orang yang bisa dibilang sudah berumur begitu ya. Kurang yang generasi muda. Nah, ini bagaimana sebenarnya agar toko-toko budaya kita itu bisa tergenerasi begitu ya. Bukan hanya sekedar ini sudah umur 50-an, tapi bagaimana umur-umur 20-an anak-anak mungkin yang Gen Z begitu ya, yang lebih mengenal budaya, supaya mereka juga bisa meneruskan bahwa ini loh kebudayaan kita Kabupaten Toli-Toli. Iya, jadi sebelumnya saya menyampaikan dulu bahwa karakteristik kita Kabupaten Toli-Toli ini beda dengan daerah lain yang ada di Sulawesi Tengah. Kenapa? Karena kita Kabupaten Toli-Toli terdiri dari 3 etnis lokal. Ada Toli-Toli, ada Dondo, dan ada Dampal. Beda dengan daerah Buol. Buol hanya semata-mata suku Buol. Demikian juga mungkin seperti Parigi, itu ada suku-suku Kaili yang dominan, kemudian Tialo, Lauje. Nah, kita di Kabupaten Toli-Toli ini terdiri dari 3 etnis lokal. Tentunya ketiga etnis lokal ini masing-masing punya sesepuh-sesepuh, sesepuh adat. Nah, khusus di Kabupaten etnis Toli-Toli sendiri, kita melihat memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang paham, orang yang betul-betul tahu tentang adat dan budaya itu hanyalah orang-orang yang sudah berumur. Generasi kita sekarang ini, coba kita generasi kita sekarang ini, saya kembali ke lagu daerah seperti lagu kesenian tradisional Toli itu seperti Lelegesan. Hari ini kalau usia-usia yang 30 tahun ke bawah kita paksakan untuk menyanyikan lagu Lelegesan tidak bisa. Demikian punya bermain gambus. Tetapi kalau berlagu-lagu umum seperti DJ, seperti lagu-lagu dangdut, pop dan lain sebagainya, mereka langsung biar anak-anak saja hafal. Tapi kalau lagu-lagu daerah, apalagi tradisi-tradisi seperti permainan tradisional saya katakan tadi, permainan Engran, itu juga permainan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Hari ini kita tidak jumpai lagi. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang-orang tua yang seperti kita katakan tadi bahwa itu 50-an ke atas, mereka tahu. Mereka tahu apa budaya-budaya Kabupaten Toli-Toli ini, apa obat-obatan tradisional. Seperti Adinda saya katakan tadi bahwa memang budaya kita Kabupaten Toli-Toli tidak kalah juga dengan budaya yang ada di daerah lain. Kita kaya akan budaya. Kita kaya dengan sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Hanya kita saja sekarang ini memang anak-anak kita yang tidak lagi mencintai. Saya katakan tidak lagi mencintai karena tidak ada keinginan untuk belajar ke situ. Walaupun orang tua kita, contoh saja bahasa daerah, di dalam keluarga itu bapaknya Toli-Toli, ibunya Toli-Toli, tetapi tidak menggunakan bahasa daerah. Mereka hanya menggunakan bahasa Indonesia. Ini juga peran orang tua juga sangat penting. Nah, bagaimana upaya-upaya ini dilakukan supaya anak-anak kita ini tidak ketinggalan dengan tidak meninggalkan budaya-budaya kita. Pemerintah daerah saat ini artinya saya salut juga dengan kepemerintahan Amanah Besar sekarang ini, bagaimana mereka memasukkan bahasa daerah ini sebagai bahan kurikulum. Sehingga di sekolah-sekolah, beberapa sekolah yang sudah punya bahan ajar untuk bahasa daerah. Hanya keterbatasan kita dari tenaga pengajar. Tentu tenaga pengajar juga mungkin mereka punya honor atau apa dan sebagainya. Tetapi kalau kita betul-betul mau mengembangkan budaya, tidak perlu kita berpikir ke situ. Yang kita pikirkan bagaimana budaya kita ini tidak tertinggal. Bagaimana kita selamatkan anak-anak kita ini, mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk dari luar. Mereka lebih mencintai budaya daerah sendiri daripada pengaruh-pengaruh budaya-budaya luar. Nah, inilah yang memang betul
kita katakan bersama bahwa tantangan terberat kita hari ini adalah bagaimana kita menyelamatkan generasi muda untuk kembali mencintai budaya kita. Baik, iya. Baik, pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, tentunya semakin dalam ya kita akan bahas terkait dengan budaya lokal di tengah perkembangan era digital. Namun sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan dulu yang berikut ini. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Baik, pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, kita masih bersama di obrolan budaya dari RRI Toli Toli sore hari ini. Dan kita akan masih membahas terkait dengan tantangan budaya lokal di era digital, dan kita bersama dengan Kasih Pembinaan Kesenian Tradisi Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Toli Toli Bapak Masri Esos. Kemudian juga kita bersama dengan tokoh pemuda Bung Ardan. Ya, saya kembali lagi ke Pak Masri ini ya, selaku tentunya di Dinas Pendidikan punya tugas yang begitu berat juga ya. Nah, kita tentunya juga harus menyasar bukan hanya di daerah perkotaan, karena memang kalau kita melihat di pedesaan, justru mereka yang lebih banyak atau mungkin lebih mengetahui tentang yang namanya budaya-budaya lokal ya. Ini bagaimana sebenarnya melakukan komunikasi dari Dinas Pak Masri sendiri ya, untuk melakukan komunikasi agar misalnya di pedesaan itu mungkin dilakukan pelatihan-pelatihan atau seperti apa Pak Masri? Ya, itulah yang saya katakan tadi bahwa kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di bidang kebudayaan ini, kami lebih banyak turun ke lapangan, ke desa-desa, memantau bagaimana kondisi budaya kita hari ini di pedesaan. Namun kalau kita bandingkan, budaya itu lebih kentalnya di desa. Justru daerah dalam perkotaan yang terlalu banyak pengaruh-pengaruh ini yang memang artinya tidak bisa kita pungkiri. Saya katakan hari ini bukan hanya di kalangan anak-anak muda saja yang memang budaya-budaya itu mulai hilang. Contoh saja,
kalau kemarin orang kecelakaan kita langsung tolong dulu. Hari ini tidak langsung foto dulu, upload di Siaran Facebook baru langsung ditolong. dulu, ya, begitu ya. Nah, ini yang secara umum ini Bu, yang saya katakan. Namun kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di bidang kebudayaan itu kami turun ke kecamatan-kecamatan untuk melakukan pendataan karena budaya-budaya mana yang masih ada dilestarikan dan budaya-budaya mana yang memang sudah hilang sama sekali. Nah, itu budaya-budaya yang sudah hilang sama sekali, inilah yang kita carikan narasumbernya yang mengetahui tentang bagaimana sebenarnya cerita ini. Kalau memang ada narasumber yang jelas, bagaimana caranya kita untuk menggali kembali budaya itu, melakukan restorasi. Kita angkat kembali budaya-budaya yang hilang itu dengan cara kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, kemudian melakukan pendekatan secara ini kepada masyarakat kita. Kemudian kita lakukan perlombaan-perlombaan yang ada di pedesaan. Kemudian di pedesaan juga kita lakukan semacam pagelaran, macam pagelaran walaupun hanya di tingkat desa, umpamanya kita koordinasi dengan kepala desa, Pak Kades, kita bisa adakan pagelaran ini, tampilan-tampilan lelegesan, atau barangkali ada budaya-budaya lain seperti ada budaya toli-toli itu namanya makan duran bangga. Ada juga kemarin di Dakitan sudah dilaksanakan budaya mengompo. Budaya mengompo ini adalah kebiasaan masyarakat toli-toli dalam melakukan prosesi ritual pengobatan kampung, pengobatan. Nah, ini perlu kita hadirkan anak-anak kita, bukan hanya kalangan orang tua. Bukan hanya petua-petua. Bukan hanya petua-petua. Artinya pelaku-pelakunya itu adalah petua-petua, karena mereka lebih tahu prosesinya. Tetapi secara perlahan kita perkenalkan kepada anak-anak kita bahwa inilah budaya orang toli-toli, inilah kebiasaan orang toli-toli ketika emang ada ancaman atau barangkali ada hajatan seperti mungkin syukuran setelah lepas panen. Nah, itu yang kita perlihatkan kepada anak-anak kita supaya mereka ketika kita panggil mereka untuk sebagai pelaku, mereka tidak lagi kaku. Tinggal prosesinya yang kita berikan pembelajaran kepada mereka. Karena memang ritual ini kan sulit juga. Itu sulit juga untuk dilakukan karena memang ada hal-hal yang memang sangat ritual untuk kita lakukan. Tetapi perlu kita belajar. Perlu kita belajar. Kita menggali bagaimana cara apa semua yang akan dilakukan dalam prosesi itu. Kemudian kemarin kami juga sudah turun ke daerah Dampal, bagaimana kita mengembangkan kembali bahasa Dampal ini. Jujur saja saya katakan bahwa bahasa Dampal ini hampir saja punah, bukan hanya punah, bahkan sudah sangat kritis karena penuturnya sudah sangat terbatas. Nah, itulah kami kemarin turun ke lapangan untuk mencari orang-orang yang betul-betul mampu untuk berbahasa Dampal. Untuk kita bisa masukkan ke sekolah-sekolah ini bahasa Dampal. Kalau Dondo memang masih bagus. Ya, toli-toli juga masih lumayan. Hanya memang keluarga kita yang ada di daerah Dampal ini memang sangat kritis sekali bahasa Dampal karena sampai hari ini juga kami belum mendapatkan data yang lengkap berapa jumlah penutur. Yang jelasnya tidak sampai lagi mungkin 200-an. Oke, baik. Pak Masri, kalau mungkin Pak Masri jalan-jalan ke pedesaan, mungkin sudah juga mengunjungi ketika ada mungkin kegiatan. Nah, sekarang bagaimana tugas kita agar budaya itu bisa terupload di media sosial? Atau mungkin adakah yang melakukan siaran langsung misalnya dari pihak dinas, atau juga mungkin apa mempromosikan bahwa di era digital ini loh kita harus ekspos budaya kita? Ya, memang kami dari bidang kebudayaan, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami juga melakukan hal-hal seperti itu. Seperti kemarin kami melakukan prosesi pembuatan makanan tradisional dalam hal ini Langkadeang, ya kami buat di wisata Kayu Bado di Kalangkangan ya kan. Nah, kami upload di Facebook bahwa prosesi pembuatannya seperti ini, bahan-bahan yang digunakan seperti. Kemudian kita undang orang-orang tua yang memang betul-betul tahu apa resep-resep yang digunakan untuk pembuatan Langkadeang ini. Karena kenapa seperti itu? Karena Langkadeang ini sementara dalam usulan untuk ditetapkan sebagai makanan tradisional, sebagai warisan budaya nasional khas toli-toli. Karena hari ini yang baru ditetapkan itu untuk warisan budaya tak benda, dalam hal ini kesenian, yaitu baru lelegesan. Nah, hari ini kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan khususnya bidang kebudayaan sedang mengusulkan beberapa objek pemajuan kebudayaan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya nasional toli-toli seperti ada pelbox, ada makam-makam raja seperti makam Lanoni, Lutungan, kemudian Laana, kemudian Malolobu yang ada di Dampal Selatan, kemudian juga makanan tradisional ada karimpiut, ada juga Langkadeang. Ini yang kami sementara
promosikan bagaimana caranya sehingga ini ditetapkan, karena ketika kita lambat dan daerah lain yang buat duluan kita tidak bisa klaim, itu akan menjadi milik mereka. Iya. Ya, contoh hari ini bahwa umpamanya seperti JEPA, ya kan? JEPA ini kan diklaim juga sama Sulawesi Barat bahwa itu mereka punya, karena mereka sudah duluan yang membuatnya, walaupun bahannya berbeda. Dari di sana ubi. dari ubi, kalau Iya, kita betul. di Buol atau Sagu. toli-toli sagu. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai ini karimpiut dengan langkah dia ini akan diklaim oleh daerah lain, karena mereka juga sudah menikmati. Nah, makanya secepatnya kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini bidang kebudayaan sementara memacu langkah dia ini untuk ditetapkan sebagai warisan budaya nasional untuk Kabupaten Toli-Toli. Oke, baik. Saya ke Bung Adan lagi. Bung Adan, kita tahu bahwa pengguna media sosial itu semakin banyak ya, bahkan mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, dan juga tentunya hampir semua menggunakan media sosial. Nah, sebenarnya bagaimana? Apakah ada upaya dari generasi muda kita juga ini bisa dibilang seperti konten kreator, mempromosikan ini loh kebudayaan kita ya, bukan hanya sekedar mempromosikan tempat apa ya, mungkin tempat wisata, tapi bagaimana bahwa konten-konten kreator itu juga bisa mempromosikan bahwa kita di Kabupaten Toli-Toli punya kebudayaan seperti ini, dan ketika mungkin mereka mempromosikan lewat sebuah konten-konten, tentunya ini akan sangat bermanfaat dan juga akan menjadi daya tarik bagi wisatawan kita. Ya, jadi kalau saya mau sampaikan bahwa memang tidak sedikit juga bahwa bahkan ada yang buat film-film, film-film anak-anak muda ya, film-film itu berbahasa daerah. Nah, ini kan salah satu juga langkah yang sangat baik, sangat konkret untuk menjaga kelestarian budaya lokal. Tentu ini harus bukan kita hanya sebatas itu. Kalau bisa kita kembangkan lagi, kita perbanyak lagi konten-konten kreator seperti itu, bukan hanya di ruang-ruang itu, bahkan kalau bisa ruang-ruang dalam kegiatan-kegiatan sekecil apapun, kalau bisa ada nilai-nilai budaya lokal yang kemudian kita isi di situ. Nah, jadi ini salah satu upaya kita bersama untuk mempertahankan budaya lokal kita, karena memang tidak sedikit ya negara asing itu melihat Indonesia itu dengan budayanya, karena sangat unik loh negara kita ini, Indonesia ini sangat unik sekali dilihat, wah terdiri dari beberapa suku, banyak sekali suku, kemudian bahasa. Tentu ini menjadi warisan yang sangat luar biasa bagi kita, sehingga di mata negara-negara asing itu tentu melihat kita sebagai wah negara yang luar biasa, kita berkunjung ke sana dan lain sebagainya. Kan tidak sedikit juga wisatawan asing itu masuk ke Toli-Toli hanya ingin melihat suatu apa yang ada di Toli-Toli, baik dari segi budayanya. Nah, jadi kalau kita manfaatkan ini dengan baik, tentu ini menjadi hal yang positif bagi daerah kita Kabupaten Toli-Toli, dengan pengembangan lewat sosial media misalnya juga, ini sehingga kita bisa memperkenalkan keluar. Tentu seperti yang dikatakan tadi ya, bahwa ada juga banyak anak-anak muda membuat konten-konten kreator bahkan dalam bentuk film menggunakan bahasa daerah, menceritakan tentang Toli-Toli seperti apa. Itu sangat banyak sekali. Tentu bagaimana kita harus sama-sama support, jadi sehingga budaya-budaya lokal ini bisa tetap terjaga dan bisa kita wariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Oke, Bung Adan, kita tahu bersama bahwa di Desa Malangga itu seringkali juga dikunjungi oleh para wisatawan yang berada dari luar ya. Itu mungkin karena ada keunikannya, kemudian juga tempat wisatanya, kemudian juga ada rumah langkonya. Nah, itu yang kemudian menarik minat para wisatawan untuk bisa berkunjung, kemudian juga bagaimana proses pembuatan gula merahnya di sana. Nah, ini juga menjadi daya tarik sendiri, dan itu bahkan juga kalau tidak salah mereka itu ada komunitas di Desa Malangga itu. Jadi mereka benar-benar mempromosikan kebudayaan-kebudayaan, bahkan juga di sana ada apa ya, biasanya adu betis kah apa namanya tuh Pak Masri ya? Mapanggilan. Mapanggilan. Jadi tradisi itu memang betul-betul di sana masih dilaksanakan, dan itu yang bermain biasanya anak-anak muda. Nah, ini bagaimana Bung Adan melihat? Ya, jadi memang ada satu wilayah-wilayah yang memang masih sangat kental dari segi budaya ya. Kita ambil contoh salah satu misalnya Malangga. Itu kan seringkali dikunjungi wisatawan asing karena memang ada sesuatu yang unik di sana. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ada rumah langko, kemudian ada budaya-budaya adu betis dan lain sebagainya. Ini kan menjadi salah satu poin positif bagi daerah kita. Kenapa kemudian wisatawan asing itu datang? Karena ingin melihat hal-hal sederhana seperti itu. Tetapi kalau ini kemudian sudah hilang, sudah tergerus, tentu wisatawan asing juga tidak melihat kita sebagai daerah yang tidak ada yang unik di sana, tidak ada lagi yang menarik di sana, tidak ada yang bisa kita pertontonkan lagi kepada wisatawan ya. Tentu ini menjadi kalau kita manfaatkan tentu menjadi nilai positif bagi daerah Kabupaten Toli-Toli, terutama menjadi sumber ekonomi bagi kita semua. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi bahwa
era digital ini mengubah mindset kita. Ini menjadi tantangan kita, mengubah mindset kita, cara berpikir kita, sehingga sifat-sifat kerjasama, kemudian kultur-kultur yang dulu pernah ada itu sudah mulai tergerus. Rasa empati sudah mulai tergerus. Ini kan ini akibat dari perkembangan globalisasi, perkembangan zaman, konsekuensi dari sebuah peradaban, dan memang harus kita hadapi bersama. Tentu langkah-langkah yang harus kita ambil seperti itu, yang seperti dikatakan tadi bahwa kita harus mengisi semua ruang-ruang kegiatan dan kita isi dengan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Toli-Toli, sehingga generasi-generasi muda juga bisa melihat bahwa ternyata kita punya budaya yang sangat menarik, punya warisan yang harus kita jaga, yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain atau negara-negara lain. Baik, Pak Pasri, kita tahu bersama bahwa banyak juga generasi muda yang ternyata masih ingin agar budaya khas daerah kita itu tetap selalu dilestarikan begitu ya. Dan kita tahu bersama bahwa ada pemuda-pemuda yang ada di Desa Dadakitan itu mereka juga seringkali melakukan perlombaan. Namun tahun kemarin kalau tidak salah itu agak tertunda karena memang mereka kurang dana seperti demikian. Ini yang selalu jadi permasalahan. Nah, dari pihak dinas sendiri, apakah ada upaya misalnya ada anggaran khusus ya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat tradisional atau yang bersifat budaya, sehingga generasi muda kita itu tetap juga berupaya untuk mau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti demikian. Ya, jadi untuk kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri, khususnya di bidang kebudayaan itu, memang sebenarnya kami juga menunggu hal-hal seperti itu. Kenapa ini sampai tidak dilakukan? Karena memang ini persoalan komunikasi, persoalan komunikasi. Jadi yang dilakukan oleh generasi kita yang ada di Desa Dada kita itu, mereka sering menggunakan anggaran atau dari dana desa, kemudian dari bagaimana upaya-upaya mereka melakukan penggalangan dana. Jadi tidak ada koordinasi ke kami. Nah, ini yang anunya. Namun dalam hal ini saya juga sering menjadi dewan juri dalam perlombaan lagu daerah, pidato bahasa daerah, MC bahasa daerah. Saya sering memang terlibat langsung. Tetapi terkait dengan masalah kedinasan, kami menginginkan mari kita bersama-sama berkolaborasi. Ketika ada kegiatan silahkan ke kantor, bahwa yang penting berkaitan dengan persoalan budaya. Saya kira memang kami sangat mendukung hal ini. Apalagi pemerintah daerah hari ini memang betul-betul bagaimana pemajuan kebudayaan di Kabupaten Toli-Toli ini. Nah, jadi ini persoalan komunikasi. Kami kemarin berniat untuk melaksanakan kegiatan di Desa Lalos, yaitu masalah lomba olahraga tradisional. Yang pertama lomba gasing, kemudian lomba sumpit, kemudian ada lomba, kalau di Toli-Toli Utara dikatakan lomba main logo. Ya, ini yang kami ingin laksanakan kemarin, tapi karena emang satu dan lain hal terkendala sehingga tidak dapat kami laksanakan. Padahal kami sudah komunikasi dengan pemerintah Desa Lalos, dalam hal ini kepala desa, bahwa ini kita akan laksanakan. Nah, tapi karena waktu yang bersamaan dengan kegiatan yang kami laksanakan di Kabupaten Sigi, Festival Tomarapola, sehingga itu tertunda. Insya Allah tahun 2026 ini kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian saya sedikit menambahkan, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh adinda saya Ardan tadi, bahwa banyak konten-konten kreator sekarang ini untuk mengembangkan budaya yang di Kabupaten Toli-Toli. Saya teringat salah satu konten kreator kita ini, Gagaudai sini, Nangi ini. Nah, ini salah satu upaya-upaya bagaimana melestarikan budaya kita. Ada juga konten kreator, kalau tidak salah dari Desa Salugan, dia menggunakan bahasa Toli-Toli. Kemudian di media sosial ada itu perkumpulan grup Facebook untuk merawat bahasa Toli-Toli menolak punah. Itu beranggotakan kurang lebih 7.000 orang, 7.000 anggotanya. Alhamdulillah kami selaku admin juga, selaku moderator juga di grup ini, luar biasa perkembangan daripada media sosial ini di grup Facebook ini. Karena kenapa? Kami memberikan syarat tertentu untuk masuk ke grup itu. Jadi apa syaratnya itu, ya, Pak? Syaratnya yang pertama diajukan pertanyaan dalam bahasa Toli-Toli. Oh ya. Iya. Tapi memang banyak yang tidak tahu. Yang penting mau belajar, karena orang ingin masuk, bukan berarti mereka sudah tahu, tidak. Tetapi ada yang ingin belajar. Ada kemauan untuk belajar. Nah, inilah upaya-upaya yang bisa kami lakukan. Kemudian ada juga perkumpulan Polinsonan Tonudondo, perkumpulan orang-orang Dondo. Ya, ada juga grup-grup WA dan lain sebagainya. Jadi berbagai langkah atau upaya-upaya yang kita sudah lakukan untuk menyelamatkan budaya-budaya kita. Kemarin kami melaksanakan pengukuhan
pengurus kerukunan keluarga Dondo Sulawesi Tengah di Kota Palu, tepatnya di Wisma Haji. Yang terpilih sebagai ketua itu Bapak Ustadz Alimuddin Aldondoni. Alhamdulillah saya diundang langsung untuk pemandu acara bahasa daerah di sana dengan adinda saya yang ada di Malomba, Ibu Ratna Langkai. Kemudian juga di Kabupaten Toli-Toli ini kita banyak sekali hal-hal untuk komunitas-komunitas Toli-Toli, walaupun artinya belum secara bagus kerjanya, belum secara menyeluruh, tapi banyak ke kelompok-kelompok komunitas cinta bahasa daerah seperti cinta bahasa daerah, kemudian ada Perpedat Persatuan Pemuda Peduli Adat, kemudian ada Sibitoli yang memang sudah cukup tua di Kabupaten Toli-Toli ini, walaupun hari ini ya timbul tenggelam kegiatannya, tapi insya Allah ini merupakan upaya-upaya ke depan bagaimana untuk bisa menyelamatkan budaya-budaya kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Oke, jadi grup-grup yang dibentuk itu sebenarnya mereka juga sudah menggunakan media sosial atau era digital begitu Pak Masri ya? Artinya sudah menggunakan, memang lebih banyak digunakan di media sosial. Karena kenapa? Untuk seperti yang kita katakan tadi, bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini untuk pengembangan dan penyelamatan budaya-budaya kita. Karena kita punya prinsip satu, dakwaan adatta koswai liputa. Artinya kita besarkan budaya kita, kita sayangi negeri kita. Oke, baik. Kalau untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri itu sebenarnya budaya yang paling menonjol itu seperti apa? Apa ya? Apakah dari kesenian atau mungkin dari makanan atau mungkin dari apa, Pak Masri? Ini berbanding lurus sebenarnya. Dari kesenian juga menonjol, artinya menonjol seperti lelegesan, kemudian dari makanan khas, terutama masalah Langkadeang ini karena bukan yang sudah kita kenal semua, bahwa makanan khas Langkadeang terbuat dari durian, kemudian tepung, gula merah, sagu, kemudian dikemas, dibungkus dengan daun pinang. Jadi pembungkusnya itu bukan daun pisang, tidak. Dia daun pinang yang aslinya daun itu. Pinang. Nah ini yang bagaimana upaya kita ini untuk bisa terangkat ini. Kemudian ada yang namanya kalimpiut, memang jarang ini orang tahu karena emang bahannya juga dari beras ketan, pisang tanduk yang sudah sangat masak, mungkin pakai santan juga dia. Nah ini kemudian untuk di olahraga tradisional seperti saya katakan tadi, kemarin bahwa permainan seperti logo ini sangat dicintai anak-anak kita khususnya di pedesaan. Saya tertarik dengan suatu waktu kami berkunjung ke Pulau Lutungan, kami tiba di sana, ternyata anak-anak kita yang di sana bermain logo. Nah ini permainan-permainan yang kita sudah tidak pernah kita jumpai kalau lagi. di pedesaan mungkin masih banyak. Nah sekarang bagaimana caranya agar permainan tradisional ini juga bisa dikenal oleh anak-anak kita khususnya di perkotaan, misalnya di tingkat-tingkat sekolah khususnya, apalagi kan ini masih remaja begitu, anak-anak kita masih muda, daya ingat mereka juga masih begitu luar biasa. Nah, bagaimana agar permainan tradisional itu bisa dikenal juga oleh mereka? Nah, inilah perlunya perlu kita kolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perlu kita berkolaborasi untuk bagaimana caranya kita melaksanakan kegiatan seperti lomba, seperti lomba engran, lomba bermain logo, lomba bermain gasing, supaya permainan-permainan tradisional seperti ini bisa kembali diketahui oleh anak-anak kita. Karena memang kita tidak perlu kita pungkiri kalau memang di dalam kota ini memang tidak pernah lagi kita jumpai, bukan jarang, memang tidak ada kita jumpai. Tetapi ketika kita ke pedesaan seperti Dakitan, Buntuna, atau ke Galang, Ginunggung, Lalos, Kalangkangan, seperti ke Toli-Toli Utara, Pinjan, ke Kampung Gio, Binontoan, masih sangat kental ini budaya-budaya seperti ini. Nah, ini persoalannya hari ini bahwa pelaku-pelaku budaya kita, orang-orang tua kita ini kan memang lebih banyak tinggal di pedesaan. Nah, kalau dalam perkotaan memang yang tinggal dalam perkotaan betul memang sesepuh-sesepuh kita, tapi mereka tidak lagi berpikir, pikirannya mereka tetap seperti itu, tapi kemampuan mereka untuk bagaimana caranya menggalang anak-anak kita untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini. Ketua Dewan Adat Kabupaten Toli-Toli ini, Gatinga Mobilak Aimu Busung, Dr. Andes Haji Ibrahim Sauda, sangat besar keinginannya bagaimana budaya-budaya Toli-Toli itu, khususnya makanan tradisional, kesenian tradisional, olahraga tradisional untuk dibangkitkan. Tetapi karena faktor usia sehingga beliau tidak mampu lagi, biasa hanya memanggil kami untuk ke rumahnya, coba nak lakukan ini, jangan sampai ini tertinggal. Saya kira ini beberapa upaya-upaya yang kami lakukan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga selaku pengurus adat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Oke, baik. Saya ke Bung Ardan lagi. Bung Ardan, ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa ternyata masih ada generasi muda kita yang memang juga ingin melestarikan setiap kebudayaan kita. Termasuk kalau kita lihat di Kabupaten Toli-Toli masih ada sanggar seni, dan itu yang ada di dalamnya tuh ya anak-anak muda, bisa dibilang seperti demikian. Dan ternyata ini juga bisa memberikan kontribusi positif, seperti misalnya ketika ada kegiatan di sebuah kantor, mereka ikut menari, kemudian juga mereka
mereka diberi upah seperti demikian. Nah, ini juga memberikan kesempatan kepada generasi muda kita untuk bisa berkarya dan juga melakukan hal-hal positif, bahkan juga mengenal kebudayaan kita. Bagaimana Bung Ardan menanggapi hal tersebut? Ya, memang ruang-ruang seperti itu memang yang dibutuhkan oleh generasi muda. Ya. Jadi ketika pemerintah daerah misalnya memberikan ruang-ruang sebesar-besarnya kepada generasi muda dalam hal untuk menjaga kearifan lokal yang ada, tentu ini sangat baik dan kami akan respon sangat positif. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa ruang-ruang itu memang harus kita butuhkan bagaimana dalam setiap kegiatan-kegiatan, momentum-momentum kegiatan, nilai-nilai budaya itu harus ada di dalamnya. Baik itu tarian dan lain sebagainya, itu harus ada, nyanyian. Jadi ketika kemudian ini dilakukan sangat masif sampai ke tingkat-tingkat desa, kegiatan-kegiatan tingkat desa pun kalau bisa itu ada nilai-nilai budaya yang kemudian dituangkan di situ. Jadi kalau bisa pemerintah daerah misalnya memberikan ruang sebesar-besarnya seperti itu, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak sangat bekerja keras untuk bagaimana menjaga dan melestarikan budaya lokal kita. Karena kenapa? Secara tidak langsung kita memperlihatkan, memperkenalkan. Jadi misalnya ada kegiatan-kegiatan, misalnya event-event sekalipun, kalau bisa itu ada nilai-nilai budaya yang di dalam. Jadi ketika kita ikut dalam kegiatan-kegiatan, kita saksikan di situ ada tarian, ada makanan lokal di situ. Jadi pasti di situ menjadi diskusi lagi, oh ini sejarahnya seperti ini, makanannya begini, bahannya begini. Ini salah satu upaya untuk memperkenalkan secara tidak langsung ya, secara non formal, untuk bagaimana generasi muda itu bisa tahu loh. Karena begini, tidak sedikit anak-anak muda, bahkan orang tua sekalipun tidak mengenal budayanya sendiri. Jadi perlu kita kita tahu bahwa kita butuh ruang-ruang itu sebesar-besarnya untuk bagaimana untuk memperkenalkan budaya kita. Itu. Ya. Apalagi nih di era digital ya, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik ya, media sosial. Siapa sih yang tidak punya media sosial? Kalau misalnya kita berada misalnya di Toli-Toli Utara, ada kesenian di sana, di Malangga, di Dadakitan, kenapa tidak kita posting? Kemudian juga di era digital ini, siapa yang tidak melihat? Orang-orang di luar negeri saja pasti tentunya tertarik begitu ya. Ya, seperti yang dikatakan di bawah, ketika kemudian kita bermain di sosial media itu, satu postingan itu berjuta mata yang melihatnya. Jadi ini salah satu langkah konkret bagi saya bahwa memang jangan sampai kita kalah dengan budaya-budaya barat yang kemudian masuk lewat sosial media ya. Cara untuk melawan itu yaitu kita juga ikut posting, kita juga ikut meramaikan di grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook dan lain sebagainya. Seperti yang Bapak Masri katakan tadi, ada grup-grup itu sangat luar biasa. Memang seperti beberapa grup-grup WA juga, grup-grup Facebook saya juga masuk di dalamnya. Sebenarnya kita masih tidak sedikit orang-orang yang mencintai sebenarnya budaya-budaya lokal kita, baik itu untuk melestarikan bahasa dan lain sebagainya. Ya, kita masih optimis lah bahwa daerah kita masih kaya akan budaya dan masih banyak orang-orang yang ingin menjaganya. Iya, sekarang jadi PR untuk Bung Ardan pasti jadi PR. Apalagi generasi muda sekarang ini, Bung Ardan kan punya lebih banyak teman, begitu ya. Mungkin bisa lebih komunikatif lagi kepada teman-teman yang lain, apalagi mungkin generasi muda kita ini, wah siapa sih yang tidak ingin daerahnya maju, siapa yang tidak ingin daerahnya dikenal, dan kita punya itu di Kabupaten Toli-Toli. Oke, kita ke Pak Masri lagi ya, selaku di Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli juga senantiasa berupaya mendukung agar potensi kebudayaan kita itu, budaya lokal kita tetap selalu dilestarikan. Apa mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita sehingga budaya lokal ini tetap lestari di tengah perkembangan zaman dan juga di era digital, bahkan juga di era digital ini kita bisa memanfaatkan dengan baik untuk mempromosikan kebudayaan kita. Ya, terima kasih. Lewat kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Toli-Toli, khususnya para generasi muda, mari kita memanfaatkan era digital ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mempromosikan budaya-budaya kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli, baik itu bahasa, baik itu permainan, baik itu kesenian-kesenian daerah. Mari kita manfaatkan era digital ini untuk bisa mempromosikan budaya-budaya kita, dan
kita lebih mencintai budaya kita sendiri. Jangan kita terlalu terpengaruh dengan budaya-budaya Barat. Artinya kita ambil yang baiknya lah untuk budaya-budaya yang datang dari luar itu. Yang jelas bahwa budaya kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini juga tidak kalah banyaknya dengan budaya-budaya yang datangnya dari luar. Oleh karenanya bagaimana kita mengembangkan budaya-budaya kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Makanya sekarang ini kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyusun PPKAD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Alhamdulillah hampir rampung. Ini sebagai bahan evaluasi kita untuk ke depan sehingga kebudayaan yang ada di Toli-Toli ini bisa maju, bisa lestari. Kuncinya bagaimana generasi muda kita harapkan untuk bisa bersama-sama bekerja, memanfaatkan media sosial ini dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa menjaga kearifan lokal, meningkatkan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Toli-Toli, yaitu dakwaan adata kosuai liputa. Artinya kita besarkan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Toli-Toli dan kita cintai negeri kita ini. Anehingga kita iseipo, anehingga nenea pilanpo. Artinya kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan hari ini kapan lagi. Iya, oke. Kita berharap agar budaya ini bukan hanya ada di pedesaan, tapi juga di kota, ya, pusat kota. Oke, saya ke Bung Ardan. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan tantangan budaya lokal di era digital? Khususnya mengajak juga generasi muda kita untuk, ayo kita lestarikan budaya lokal kita. Ya, jadi budaya lokal kita adalah merupakan identitas kita sebagai masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Tentu ini yang menjadi sesuatu poin penting harus kita jaga dan kita rawat karena ini warisan yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya katakan bahwa budaya kita itu keren loh. Budaya kita bagus loh, keren loh, tidak kalah saing loh dengan budaya-budaya luar, budaya-budaya asing. Kita semua lengkap. Baik dari batiknya kita sudah ada batik Toli-Toli, kita semua lengkap ciri dan khas daerah ciri khas Toli-Toli sudah ada. Jadi tidak ada satu alasan bahwa kita menggunakan budaya-budaya luar. Karena kalau kita lihat bahwa budaya kita keren loh, budaya kita modern juga loh, tampilan kita bagus loh. Kemudian semua unsur-unsur budaya itu ada di dalamnya, baik itu makanan, seni pertunjukan ada. Jadi bagaimana kemudian kita tanamkan kepada generasi muda bahwa nilai-nilai budaya ini merupakan identitas kita dan menjadi salah satu penopang bagaimana daerah kita itu bisa maju. Karena kenapa? Dengan salah satu cara untuk memperkenalkan budaya lokal kita itu dengan bagaimana generasi muda paham dengan budaya lokalnya, mencintai budaya lokalnya. Dengan budaya lokal ini, dengan beragamnya budaya lokal kita ini, banyaknya budaya lokal yang sangat luar biasa ini menjadi salah satu alasan penopang untuk bagaimana memajukan daerah Kabupaten Toli-Toli. Maka sebagai generasi muda kita tentu bertanggung jawab untuk bagaimana menjaga dan mencintai budaya lokal. Tentu sebagai orang-orang tua kami juga tentu bagaimana bisa membimbing generasi-generasi muda agar supaya bisa tetap melestarikan budaya-budaya lokal yang sangat luar biasa ini. Kurang lebih begitu. Baik, pendengar dan juga penonton RRNet dimanapun Anda berada, kita sudah membahas terkait dengan tantangan budaya lokal di era digital. Era digital yang tentunya semakin lebih maju dan juga berkembang. Jika kita nilai secara positif, tentunya ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Toli-Toli untuk mengembangkan setiap potensi budaya lokal yang kita miliki. Terima kasih untuk Pak Masri ya, sudah berkenan datang, Bung Ardan selaku tokoh pemuda juga yang sudah hadir di studio bersama kita. Tentunya apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa terus memotivasi masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk mengembangkan budaya lokal yang ada, bahkan juga tentunya lebih go internasional ya, lebih dikenal oleh seluruh dunia. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akhiri kebersamaan kita di obrolan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.